Selamat pagi Pak, Abang dan teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rafli Batubara dengan NIM 12S25008 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Em, Pada kali ini Pak, saya diberi soal atau case M01 Warehouse Basic System atau Simplified Version. Baik Pak, di sini pertama saya akan membaca soal, yaitu diketahui sebuah toko kecil mulai beralih dari pencatatan manual ke sistem digital sederhana. Selama ini, pegawai sering mengalami masalah seperti lupa mencatat barang masuk, salah menghitung stok, kesulitan mengetahui stok saat ini. Di sini saya diminta membuat program sederhana berbasis command line atau bahasa C untuk membantu pencatatan barang di gudang. Program ini membaca input dari standar input dan menghasilkan output sesuai aturan. Adapun ketentuan umum pada soal M01 Warehouse Basic System pada kali ini yaitu program membaca input hingga menemukan triple dash. Setiap perintah dipisahkan dengan triple dash, hashtag triple dash. Kemudian, sistem tidak perlu mengenai error kompleks, cukup mengabaikan input yang salah, tidak boleh berhenti sebelum user menginput sebuah triple dash. Sini diketahui sebuah task 01 atau T01 menambahkan barang. Gudang menerima barang baru setiap hari. Setiap barang yang datang harus dicatat ke dalam sistem. Di sini T01 dibuat format perintah dengan add hashtag ID, hashtag name, hashtag quantity, hashtag price. Kemudian narasi soal pada T01, seorang pegawai gudang mencatat barang yang masuk setiap hari. Namun karena sistem sebelumnya manual, data sering hilang. Sekarang, pada T01, setiap barang yang datang akan dimasukkan ke sistem menggunakan sebuah perintah add. Setiap barang memiliki ID unik, nama barang, jumlah barang, harga barang, dan ketika perintah print dipanggil sistem harus menampilkan barang yang sudah dicatat. Adapun aturan T01 yaitu yang pertama add, menambahkan barang baru. Kemudian tidak perlu validasi duplikasi atau anggap semua ID unik. Kemudian yang terakhir yaitu print, menampilkan semua data sesuai urutan input. Di sini T01 yang menambahkan barang diketahui sebuah format output yaitu ID, name, quantity, dan price. Kemudian contoh input sudah diketahui pada soal sebagai berikut, dan contoh output juga sudah diketahui pada soal T01 berikut. Baik, di sini diketahui juga task 02 T atau T02 mengubah stok barang. Setelah sistem berjalan, pegawai mulai melakukan sebuah transaksi keluar dan masuk barang. Di sini ada format perintah dengan out, hashtag ID, quantity, dan in ID quantity. Pada T02 diketahui sebuah narasi soal, barang di gudang tidak hanya masuk, tetapi juga keluar, karena penjualan kadang juga ada penambahan stok kembali. Pegawai ingin mengurangi stok saat barang keluar atau kemudian menambah stok saat barang masuk kembali atau disebut sebagai in. Namun sistem ini sederhana. Jika ID tidak ditemukan, bisa disebut dengan abaikan, atau jika quantity lebih kecil sama dengan 0, bisa disebut juga abaikan. Adapun aturan T02 yaitu out mengurangi stok dan in menambah stok. Tidak perlu cek stok negatif atau dianggap menginput valid. Adapun contoh input pada T02 yaitu seperti sudah diketahui pada soal Pak, Bang dan teman sekalian. Dan contoh output yang diinginkan pada T02 yaitu sebagai berikut. Baik Pak, di sini saya akan membacakan task 03, melihat detail barang. Pemilik toko ingin melihat detail satu barang saja, bukan seluruh data. Adapun format perintah yaitu detail, hashtag ID, dengan juga diketahui pada T03 melihat detail barang. Diketahui narasi soal yaitu karena jumlah barang mulai banyak, pemilik toko ingin mengecek satu barang tertentu. Ketika perintah detail dipanggil,
tampilkan hanya barang dengan ID tersebut. Jika barang tidak ditemukan, tidak perlu menampilkan apa-apa. Adapun aturan tax 03 melihat detail barang, yaitu yang pertama, tampilkan hanya satu barang. Yang kedua, format sama seperti print. Yang ketiga, jika tidak ada, bisa disebut kosong. Dan contoh input pada T03 yaitu sudah diketahui pada soal. Dan contoh output T03 juga sudah diketahui pada soal. Dan di sini juga diketahui pada soal W01 ini, output harus sama dengan yang ada pada soal. Baik Pak, di sini kita masuk ke penjelasan bahasa isinya, yaitu di sini saya membuat include studio.h yang dimana mengimpor sebuah pustaka standar bahasa C untuk fungsi input output seperti printf untuk mencetak dan fgetch untuk membaca teks. Kemudian include string.h mengimpor pustaka untuk memanipulasi teks atau string seperti strcmp string compare untuk membandingkan teks, strcopy untuk menyalin teks, dan strtalk untuk membaca teks. Di sini juga ada di include stdlib.h. Di sini mengimpor pustaka standar untuk fungsi utilitas umum, termasuk konversi teks ke angka, atau untuk bilangan bulat, dan atof untuk bilangan desimal. Di sini yang pertama kemudian saya membuat tipe dev struct yang artinya memulai pembuatan struktur data atau tipe data kostum. Tipe data kostum baru untuk mengelompokkan data. Di sini saya membuat tipe data char ID 50 menyiapkan tempat penyimpanan ID barang berupa teks maksimal 49 karakter ditambah 1 karakter dengan penutup string 0. Kemudian saya membuat char name dengan 100 menyiapkan tempat penyimpanan nama barang maksimal 99 karakter, dan di sini saya in quantity menyiapkan tempat penyimpanan jumlah stok barang berupa bilangan bulat atau integer. Sini double price titik 2 koma menyiapkan tempat penyimpanan harga berupa barang bilangan desimal presisi ganda atau double. Kemudian di sini kurawal item titik 2 koma. Di sini menandakan bahwa memberi nama struktur data item sebagai item. Baik, kita masuk ke program bahasa C selanjutnya, yaitu fungsi utama dan persiapan. Di sini saya membuat integer main. Ini titik awal di mana program mulai dijalankan. Kemudian di sini saya membuat item warehouse 1000, membuat array atau daftar bernama warehouse yang biasa menampung maksimal 1000 data item. Kemudian in item count sama dengan 0.2 koma membuat variabel untuk menghitung jumlah sebuah jenis barang yang tersimpan di dalam gudang. Ini diawali dengan 0. Kemudian sini char line 256. Di sini saya membuat tempat penampung sementara untuk membaca setiap baris perintah dari pengguna maksimal 255 karakter. Kemudian di sini saya membuat perulangan while fgetLine size of line stdin, yang dimana ini memulai perulangan yang akan terus membaca input ketika user atau pengguna baris demi baris sampai tidak ada lagi input. Di sini saya juga buat line strcspn line yang artinya menghapus karakter enter atau new line di akhir baris yang diketik pengguna agar tidak mengganggu sebuah pembacaan perintah. Kemudian sini saya membuat if compare line triple dash sama dengan 0, yang dimana jika user atau jika pengguna mengetik triple dash, program akan keluar dari perulangan atau break, yang artinya program dihentikan.
break, program dihentikan. Kemudian kita masuk ke pemrosesan perintah atau parsing commands. Di sini dengan kode char cmd strtalk line, di sini yang artinya memecahkan teks baris tadi menggunakan pemisah tanda hashtag. Kata pertama yang terpotong disimpan sebagai cmd atau perintah. Kemudian di sini saya membuat if, percabangan if, yang dimana cmd sama dengan null continue. Jika baris tersebut kosong, lewati proses di bawahnya dan langsung kembali ke awal perulangan atau saya buat continue. Kemudian lanjut ke kode selanjutnya yaitu perintah add atau menambahkan barang baru. Di sini saya membuat if str compare cmd add, yang artinya sini mengecek apakah perintah yang diketik adalah add. Kemudian sini ada juga char id strtalk null. Di sini yang artinya mengambil potongan teks kedua, ketiga, keempat, dan kelima setelah tanda hashtag untuk ID, nama, string, dan kuantitas atau string harga. Kemudian di sini saya membuat if, yang penjelasan yang if s ini yang artinya ini untuk memastikan mengambil potongan teks kedua, ketiga, keempat, dan kelima seperti saya ucapkan sebelumnya setelah tanda hashtag untuk ID, nama string, kuantitas, dan string harga. Kemudian masuk ke perulangan if selanjutnya yaitu if ID dan name dan quantity string dan price string. Yang di sini saya memastikan bahwa keempat data tersebut, keempat data yang ini ID, nama, kuantitas, harga tidak kosong atau berhasil didapatkan. Di sini saya juga membuat string copy warehouse item count ID, yang dimana menyalin teks ID dan teks nama ke dalam tempat penyimpanan warehouse pada urutan atau indeks ke i di item count. Kemudian di sini saya juga membuat warehouse item count quantity atoy quantity string, yang dimana mengkonversi teks string kuantitas quantity string menjadi angka bulat atau atoy dan menyimpannya. Kemudian sini saya juga membuat warehouse item count price sama dengan atau. Di sini yang dimaksud dengan kode yang saya ucapkan sebelumnya yaitu sini saya mengkonversi teks string harga price as string menjadi angka desimal atau dan menyimpannya. Kemudian di sini saya membuat item count titik 2 koma menambahkan angka penghitung barang sebanyak 1 jika user menambahkan angka penghitung barang sebanyak 1, dan di sini juga menandakan ada satu barang baru baru masuk daftar. Kemudian di sini masuk ke perintah print yaitu dengan else if, yang dimana mengecek apakah perintahnya adalah print, dan di sini saya membuat perulangan for. Di sini saya for in i sama dengan 0, i lebih kecil item count titik 2 koma i plus plus, yang dimana ini melakukan sebuah perulangan mulai dari barang ke 0 sampai barang terakhir yang ada di gudang. Di sini saya membuat print f %s, %d untuk menampilkan integer, %1f n warehouse name warehouse, yang di sini untuk menampilkan hasil-hasil yang saya bacakan kode sebelumnya. Kemudian di sini masuk ke perintah out atau barang keluar atau kurangi stok. Di sini saya membuat else if string compare cmd out, yang dimana mengecek apakah perintahnya adalah out atau keluar. Kemudian di sini saya membuat
char ID strtok null. Di sini memotong dan mengambil data ID dan jumlah barang yang akan dikeluarkan dari gudang. Di sini untuk menghasilkan nilai barang yang dikeluarkan dari gudang sebelumnya. Di sini juga saya membuat sini saya membuat sebuah if quantity lebih besar dari 0, yang dimana ini memastikan jumlah yang akan dikeluar lebih dari 0 atau angka valid. Sini lanjut ke kode yang ini. Di sini saya membuat if strcmp warehouse id sama dengan 0. Sini di dalam loopingan atau perulangan barang, mencari barang yang memiliki ID yang sama persis dengan yang diketik pengguna. Sini warehouse i titik quantity sama dengan key TY, yang dimana jika ketemu kurangi jumlah stok barang tersebut dengan jumlah barang yang dikeluar. Di sini juga saya membuat break, yang dimana break ini karena barang sebelumnya sudah ketemu dan kurangi, hentikan pencarian barang lainnya. Masuk ke perintah selanjutnya, yaitu perintah in atau barang masuk atau tambah stok. Sini saya membuat else if str compare cmd in sama dengan 0, yang dimana kode ini akan mengecek apakah perintahnya adalah in. Logikanya hampir persis sama dengan perintah out atau perintah keluar. Sini saya membuat warehouse i quantity plus sama dengan GTY, yang dimana kode ini akan membedakan bedanya dengan out. Jika barang dengan ID tersebut ketemu, tambahkan jumlah stoknya dengan tanda plus sama dengan. Sini juga saya membuat break, yang dimana untuk menghentikan pencarian barang lainnya. Dan masuk ke perintah selanjutnya, yaitu perintah detail lihat spesifik satu barang, dan perintah penutup dengan kode else if str compare cmd detail sama dengan 0, yang dimana kode ini akan mengecek apakah perintahnya adalah detail. Kemudian di sini saya membuat char id sama dengan strtok null, yang dimana kode ini akan mengambil ID barang yang ingin dilihat detailnya. Di sini saya membuat if strcmp warehouse sama dengan 0, dan dimana kode ini akan melakukan proses di dalam loop untuk mencari barang yang ID-nya cocok dengan input pengguna. Sini juga saya sama seperti sebelumnya untuk menampilkan printf %s, dan %d untuk menampilkan hasil integer, %1f per n warehouse i id warehouse i name, dan warehouse i quantity. Kemudian pada kode program base C yang saya buat ini, saya mereturn 0, yang dimana ini adalah baris atau line paling bawah untuk menutup fungsi main angka 0, menandakan program selesai dan berjalan tanpa pesan error system seperti yang diinginkan pada soal tax 03 itu. Yang terakhir, output harus sama dengan yang ada pada soal. Baik, di sini saya akan mengerjakan hasil kode base C saya, yaitu saya akan mengerunnya. Saya akan mengcompile cc tetap info t, saya panggil variabelnya, kita masuk ke T01, enter. Kemudian
enter, dan input yang diinginkan pada T01, print, enter. Dan di sini output yang diinginkan pada T01 sudah keluar, yaitu B01 keyboard 10 15.000.0, B002 mouse 5 5.000.0. Baik Pak, pada output T01 sudah sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian untuk mengakhiri sesi run yang ini, kita menginput sebuah triple dash untuk mengakhiri program. Maka program akan berhenti jika saya menginput sebuah triple dash. Baik, lanjut ke T02, yaitu saya akan mengcompile-nya, gcc tab nama file min.o p. Baik, pada T02 ini saya akan mencoba input yang diinginkan, yaitu seperti pada yang saya copy dan out tab tab in tab copy, enter. Maka outputnya yaitu sesuai dengan yang diinginkan pada task 02 ini, yaitu B001 keyboard 9 15.000.0. Untuk mengakhiri program T02, saya menginput sebuah triple dash. Maka program akan berhenti. Kemudian sini saya akan mengcompile T03 cc. Sini saya akan mengcompile sebuah T03 ts min.o T03 melihat detail barang dengan input yang diinginkan, yaitu seperti pada soal ini, enter B01 add B02, enter. Detailnya, enter. Maka keluar sesuai output yang diinginkan, B02 mouse 5 5.000.0. Untuk mengakhiri program ini, saya menginput triple dash. Baik, saya sudah mencoba input output yang diinginkan pada soal M01 Warehouse Basic System. Sini sudah sesuai dengan output yang diinginkan. Baik, sekian dari penjelasan praktikum pemrograman prosedural saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.